Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah, dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul tentang sebuah kisah rumah baru, yang kali ini memasuki part yang keempat. Cerita kali ini masih tetap ditulis oleh Mas Andi Yuda ya teman-teman. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik, karena kelanjutan ceritanya akan saya mulai. Jancuk, Mas Reza meludah ke arah benda yang terbakar itu. Ia nampak sangat marah. Ini ada yang main-main nih. Melihat Mas Reza yang emosi seperti itu, Lulu nampak ragu. Namun ia pun menceritakan mengenai Yuwono yang melakukan sesuatu di tengah malam berhujan. Juga kejadian semalam di mana ia mengalami gangguan yang sangat mengerikan. Kamu diganggu hantu? Mas Reza mengernyitkan keningnya dengan kebingungan dan tidak percaya. Iya, Lulu mengangguk. Dan aku beberapa kali melihat Yuwono melakukan sesuatu di rumah kita, Mas. Kan aku sudah pernah bilang sama kamu, dia itu aneh. Terus aku juga beberapa hari ngerasa sakit dan mual tanpa sebab kan? Wah, lanangan jancuk. Mas Reza berbalik, berjalan cepat dengan wajah nyalang. Mas Reza? Lulu yang tiba-tiba saja ditinggal segera berlari kecil menyusul suaminya itu. Mas Reza mau ngapain? Mas Reza tidak menjawab. Tangannya terkepal kuat. Ia berjalan dengan rahang beradu menuju sebuah rumah di dekat rumah Pak RT, rumah Yuwono. Mas Reza menggedok-gedok pintu rumah Yuwono beberapa kali dengan kepalan tangan. No, Yuwono. Lulu berdiri agak jauh dari pintu. Ia merasa sedikit tegang, namun juga penasaran dengan apa yang dilakukan Mas Reza biar Yuwono tahu rasa. Beberapa lama tidak ada jawaban. Mas Reza kembali menggedok pintu. Ya, sebentar, saut Yuwono dari dalam. Ia membuka pintu dan nampak terkejut saat melihat siapa yang datang. Yuwono terlihat masih mengenakan baju takwa dan sarung yang dipakainya untuk mengimami sholat subuh di musola tadi. Mas Reza, ada apa pagi? Bak. Mas Reza meninju wajah Yuwono tanpa berbicara, membuat laki-laki itu tersungkur di dalam rumah. Jancuk, kelihatannya aja alim, tapi aslinya busuk, seru Mas Reza sebelum kembali merangsek maju, menghajar Yuwono yang masih tersungkur. Pak RT membuka pintu rumahnya dan membiarkan udara pagi yang sejuk masuk memenuhi ruangan. Pak RT mengenakan kaos yang sudah brodol dan sarung yang sudah pudar. Ia mengencangkan sarungnya dengan sepotong pisang goreng di mulut. Ia lalu meraih sebuah mug berukuran sedang yang berisi kopi panas dan satu eksemplar koran edisi kemarin. Pak RT menghirup napas dalam penuh kelegaan. Betapa pagi ini terasa indah sekali bagi Pak RT. Ia bersyukur bisa tinggal di lingkungan sehijau dan seasri Pangsering Permai itu. Dia pula menjabat sebagai ketua RT bagi warga-warga yang jarang ribut. Dan seandainya pagi ini ada Mbak Lulu lewat, pasti pagi terasa semakin indah. Mas Reza, sudah mas. Sebuah suara perempuan membayarkan lamunan Pak RT. Itu suara Mbak Lulu. Pak RT kemudian meletakkan mugnya dan juga korannya berada di meja teras. Ia bergegas membuka pagar untuk menyapa. Loh, di mana? Pak RT menoleh ke kanan kiri mencari sosok kembang perumahan itu. Ia tersenyum saat melihat sosok Mbak Lulu berada tidak jauh dari sana. Tapi tunggu, itu ada Mas Reza juga. Dan apa yang sedang mereka lakukan di rumah Yuwono pagi ini? Pak RT berlari kecil menuju lokasi. Dan betapa kagetnya ia melihat apa yang sedang terjadi.
Mas Reza sedang memukuli Yuwono yang berada di lantai sambil melindungi kepala dan badannya. Pak RT, Lulu nampak panik menunjuk ke arah Mas Reza. Mas Reza, Pak RT sigap mendekat dan menahan Mas Reza. Ia menarik Mas Reza menjauh dari Yuwono. Sudah Mas, ada apa ini? Melihat Pak RT, Mas Reza berusaha menenangkan diri. Ia menetap nyalang ke arah Yuwono yang sedang berusaha berdiri. Lebih baik Pak RT tanya sendiri kepada bajingan satu ini, ujar Mas Reza. Pak RT menatap Mas Reza sedikit kebingungan. Tidak biasanya ia bertingkah kasar seperti ini. Lalu Pak RT pun beralih kepada Yuwono. Ada apa ini sebenarnya? Yuwono mengusap pipinya yang bengkak dan sudut bibirnya yang berdarah. Ia hanya diam tidak menjawab. Namun ia juga menatap nyalang ke arah Mas Reza, walau sedari tadi tidak ada perlawanan. Melihat gelagat tidak baik di antara keduanya, Pak RT mencoba menengahi. Lebih baik kita selesaikan urusan apapun di antara kalian di rumahku. Aku tidak ingin warga lain terganggu oleh kalian sepagi ini. Mas Reza, Lulu dan juga Yuwono duduk saling berhadapan di ruang tamu Pak RT. Ketiganya duduk dalam diam. Namun ada ketegangan di antara mereka. Bu RT yang duduk menemani mereka jadi merasa tidak enak sendiri. Sedangkan Pak RT berada di dalam kamar sedang melakukan sesuatu. Masih belum Pak? Panggilnya kepada Pak RT yang berada di dalam kamar. Ngapain sih? Bentar-bentar, sahut Pak RT. Tidak lama kemudian pintu kamar terbuka. Pak RT keluar kamar mengenakan kemeja batik dan kopiah. Rambutnya basah tersisir klimis. Jenggot dan juga kumis yang tadi berantakan kini terlihat rapi. Rupanya ia menyempatkan diri berdandan agar terlihat lebih RT ketimbang tadi. Pak RT berdiam keras. Ia lalu duduk di tengah-tengah dengan tangan terlipat menatap tajam ke arah kedua orang itu. Sebenarnya ada apa ini? Pagi-pagi kok sudah berkelahi? Tanya Pak RT dengan suara diberat-beratkan. Kalian memalukan nama perumahan. Mas Reza dan juga Yuwono saling menatap seolah ingin membunuh satu sama lain. Membuat Lulu ini sedikit takut. Sebagai yang bisa berpikir tenang, dia pun, yaitu Lulu, mulai menceritakan masalahnya. Tadi aku sama Mas Reza menemukan bungkusan kecil di pagar rumah, ujar Lulu. Dan pas kami buka, bungkusan itu berisi benda-benda aneh. Benda-benda aneh? Tanya Pak RT lebih lanjut. Benda-benda berbau mistik. Kayaknya buat santet, jawab Reza datar. Dia pasti bermaksud jahat kepada kami. Santet? Bu RT menoleh ke arah Yuwono seolah tidak percaya. Lalu kenapa bisa Anda menuduh Yuwono pelakunya? Saya sendiri beberapa kali melihat Mas Yuwono ini malam-malam di depan pagar rumah melakukan sesuatu. Lulu ikut menatap tajam ke arah Yuwono. Benar yang Mbak Lulu ucapkan? Tanya Pak RT. Yuwono tidak menjawab, hanya diam masih memandangi Mas Reza. Lulu pun bercerita lebih jauh tentang kejadian-kejadian aneh di rumahnya, juga tentang penyakit misterius yang dialaminya, dan kejadian semalam dengan hantu perempuan itu. Bu RT bergidik ngeri mendengar cerita Lulu. Kamu beneran ngelihat hantu? Mas Reza nampak masih tidak percaya dengan cerita Lulu. Aku rasa ini semua karena benda-benda itu ya, ujar Lulu. Tapi kamu sudah membakarnya pagi ini. Yuwono sedikit bereaksi saat mendengar Lulu telah membakar benda itu. Namun ia berusaha tetap tenang. Aku minta orang ini diusir dari sini. Mas Reza menunjuk ke wajah Yuwono. Atau aku akan ajak warga bertindak anarkis sama dia. Baiklah, Pak RT mencoba menenangkan Mas Reza. Ia memandangi Reza dari atas sampai bawah. Kelihatannya Mas Reza juga sudah capek. Biar saya yang urus ini, kalian pulang saja. Loh, gak bisa gitu. Mas Reza menggebrak meja. Ia hendak beranjak dari sofa.
Aku ingin dia diusir saat ini juga. Pak RT memandangi Yuwono lekat, lalu ke arah Bu RT. Mas Reza, tolong pulang saja. Saya janji sebagai RT akan menangani kasus ini dengan baik. Tidak perlu ada keributan yang lebih besar. Lulu yang sedari tadi lebih tenang berusaha mengajak bicara suaminya. Betul kata Pak RT, kita pulang saja yuk mas. Kalau sampai ada apa-apa sama Lulu, Pak RT yang tanggung jawab, ancam Mas Reza. Nanti kita bicarakan lagi, Pak RT mengangguk. Lulu dan juga Mas Reza beranjak dari sofa meninggalkan rumah Pak RT. Terlihat sekali emosi yang masih meluap-meluap dari Mas Reza, sementara Lulu berusaha menenangkannya. Pak RT yang berada di pintu teras terus saja memandangi mereka berjalan menjauh. Lalu saat keduanya sudah tidak terlihat lagi, ia menoleh ke arah Yuwono. Kamu kok gak pernah cerita ke aku sih kalau ngalamin hal-hal kayak gitu? Tanya Mas Reza begitu mereka tiba di rumah. Ya gimana ya, Lulu nampak tidak enak hati. Soalnya aku sendiri belum yakin apa yang aku alamin itu nyata atau enggak. Emang beneran kamu lihat hantu perempuan di rumah ini? Mas Reza nampak penasaran. Udah ah, aku nggak mau bahas itu lagi. Lulu melengos malas. Ia benar-benar ingin melupakan semuanya. Ya sudah, Mas Reza tersenyum. Semoga tidak ada apa-apa lagi. Seharian itu Lulu bisa bernapas lega. Ia merasa rumah menjadi lebih nyaman. Bahkan tidak ada lagi perasaan aneh apapun. Soal kejadian menyeramkan kemarin tidak pernah ada. Mungkin karena ia sudah membakar benda aneh itu, atau mungkin karena kehadiran Mas Reza di sini. Walaupun ia masih merasa tidak sehat, tapi setidaknya masalah ini sudah ketemu penyebabnya. Mas Reza, apa masih harus ke Surabaya lagi? Tanya Lulu sambil mengiris beberapa sayuran. Ia sedang menyiapkan makan malam untuk suaminya. Kalaupun harus, nanti biar Ferry yang kesana. Aku lebih baik nemenin kamu di sini. Mas Reza mencuci muka di wastafel dapur. Lulu tersenyum. Suaminya ini memang selalu bisa membuatnya merasa nyaman. Mereka pun menikmati momen santap malam berdua, lalu dilanjut dengan berbincang berdua di teras hingga malam meninggi. Udah jam segini nih. Mas Reza melirik ke arah jam tangannya. Kita tidur yuk. Lulu mengangguk. Ia berjalan di belakang Mas Reza yang lebih dulu masuk kamar. Sejenak Lulu memandangi suasana rumah ini. Rasanya entah kenapa jauh berbeda dari kemarin. Kali ini rumah lebih terasa hangat dan juga tenang. Lulu tersenyum dan mengunci pintu ruang tamu. Ia lalu menyusul ke dalam kamar di mana Mas Reza telah menunggunya dengan sebuah senyuman. Lulu pun menutup gorden jendela kamar dan berjalan mendekati Mas Reza di samping ranjang. Malam ini mereka akan melewati dengan penuh kerinduan. Aduh, Lulu memijiti kepalanya. Saat bangun tadi, rasa sakit dan pusing itu datang lagi. Mual dan juga lemas, seolah kembali merayapi seluruh tubuh Lulu. Mas Reza sempat hendak tidak masuk kerja untuk menemani Lulu, namun ia menolaknya. Akhirnya Mas Reza pun berangkat kerja walaupun dengan wajah enggan. Masih belum sembuh ya? Tanya Bu RT yang nampak khawatir dengan Lulu. Sebenarnya pas kemarin itu udah jauh lebih enakan, tapi nggak tahu tadi kok tiba-tiba kumat lagi tadi pagi. Lulu menyandarkan dirinya di sofa. Siang ini Bu RT kembali mengunjungi Lulu untuk memeriksa keadaannya. Ia juga menceritakan mengenai Yuwono setelah kejadian kemarin. Pak RT kemudian meminta Yuwono untuk pergi dari perumahan hari itu juga. Nah itu, kamu kan sakitnya karena habis kena begituan. Bu RT merogoh sesuatu dari dalam kantong dasternya. Ia mengeluarkan sebuah bungkusan plastik kecil berisi serbuk berwarna coklat dengan beberapa bahan rempah kering yang masih utuh. Apa itu? Ini jamu juga, jawab Bu RT. Ia meletakkan bungkus plastik itu di tangan Lulu. Ini beda sama jamu yang biasanya aku buat. Kalau efeknya lebih kuat buat pemulihan. Lulu mengamati pemberian Bu RT.
terutama buat sakit yang habis kena kiriman begitu. Oh, Lulu mengangguk-ngangguk dengan singkat. Nah, itu diminumnya habis maghrib, harus sesudah matahari tenggelam. Kamu rebus sampai warna airnya berubah pekat. Bu RT menjelaskan cara meracik jamu itu. Ibu RT dapat dari mana? Dari orang pintar kenalanku. Dulu dia pernah nolong aku pas kena ginian juga, jawab Bu RT. Iya, makasih ya Bu. Lulu beranjak dari sofa dan kemudian ini aku simpan di dapur dulu ya. Bu RT hanya mengangguk mengiyakan. Ia lalu menyadarkan badan di sofa, menatap Lulu yang berjalan ke dalam menuju dapur. Lalu diam-diam satu sudut bibir Bu RT terangkat. Ia tersenyum tipis dengan tatapan tajam ke arah Lulu. Sebuah mobil silver nampak berhenti di depan gerbang rumah berwarna pastel. Terlihat Lulu yang mengenakan sweater tebal turun dari mobil dan membukakan pintu gerbang. Ia bersama Mas Reza baru saja pulang dari RSUD untuk melakukan check up dan hasilnya normal. Namun begitu terlihat sekali bahwa Lulu sedang sakit. Beberapa kali seharian ini ia hampir pingsan karena sakit kepala. Kamu mau aku buatin teh hangat? Tawar Mas Reza saat ia selesai memarkir mobil. Mas Reza menempelkan tangannya di dahi Lulu sejenak. Nggak usah, jawab Lulu yang duduk di sofa ruang tamu. Namun ia merasa sangat senang dengan perhatian-perhatian kecil Mas Reza untuknya. Ya sudah, Mas Reza menenteng kantong plastik berisi mie ayam yang mereka beli dalam perjalanan pulang tadi ke dalam. Lalu beberapa saat kemudian, ia kembali ke ruang tamu membawa set piring dan sendok. Enggak, aku nggak usah. Lulu menutupi mulutnya. Ia merasa mual karena aroma mie saat Mas Reza membuka bungkusnya. Usah, kamu itu harus makan. Mas Reza tidak memperdulikan penolakan Lulu. Ia menyodorkan sesendok mie ke arah mulutnya. Sedikit saja, gak apa-apa, yang penting harus masuk. Lulu menahan napasnya agar tidak mencium aroma mie tersebut. Lalu ia memaksakan diri untuk memakannya. Nah, kan gitu pinter. Mas Reza tersenyum mengelus-ngelus kepala Lulu. Dengan penuh perhatian Mas Reza menyuapi istrinya. Apa kita jual saja rumah ini? Tanya Mas Reza tiba-tiba. Maksudnya? Ya siapa tahu setelah kemarin-kemarin itu kamu ngerasa gak nyaman sama rumah ini. Mas Reza nampak merasa bersalah. Apalagi kejadian pas aku tidak nemenin kamu. Lulu menggeleng dengan senyuman tipis. Gak apa. Masalahnya kan bukan di rumah ini, tapi sama benda yang kamu bakar itu. Suara jangkrik yang bersautan di pekarangan menemani keduanya menghabiskan waktu, sambil sesekali berbincang mengenai bermacam hal ke depan. Tanpa terasa malam bergulir. Mas Reza membawa piring kotornya ke dapur dan bersiap untuk istirahat. Lulu yang masih di ruang tamu menutup gorden ruang depan lalu mengunci pintu. Ah iya, jamu dari Bu RT. Lulu yang teringat dengan jamu itu segera berbalik dan menuju dapur. Ia ingin minum jamu itu sebelum tidur. Saat ia hendak membuka kulkas, ia baru menyadari bahwa kunci pintu depan terbawa. Sampai ke bawah segala. Lulu meletakkan kunci itu di atas meja dapur. Lalu ia membuka kulkas. Diambilnya rebusan jamu yang sudah ia masukkan dalam botol miliknya. Lulu kemudian menenggak jamu itu sampai habis. Rasanya sekilas mirip wedang uwuh atau secang, namun dengan rasa rempah yang jauh lebih kuat. Membuat badan Lulu menjadi sedikit lebih hangat. Sesudah menghabiskan jamu itu, Lulu pun menyusul Mas Reza di kamar untuk beristirahat. Lulu kemudian tersentak bangun dari tidur. Perutnya terasa sangat mual sekali dan bergejolak. Mas Reza yang sedang tidur di sebelahnya sampai ikut terbangun. Kenapa? Tanyanya dengan suara parau setengah sadar. Lulu menggeleng.
Ah, enggak, kamu balik tidur saja ya, ujarnya menepuk-nepuk bahu suaminya. Lulu beringsut dari tepi ranjang, berjalan kontai hendak ke kamar mandi. Aku temenin, tanya Mas Reza dengan mata yang masih terpejam. Terlihat sekali ia masih mengantuk. Nggak usah, satu tangannya menutupi mulut dan satu lainnya berpegangan pada tembok. Kepalanya terasa sakit dan mualnya terasa sekali. Lulu berjalan melewati ruang dapur menuju kamar mandi. Ia berpegangan pada tepian bak mandi dan membungkukkan badan. Kali ini Lulu yakin bahwa apapun isi perutnya akan keluar. Wah! Rasa asam dan panas membakar seketika menyelimuti kerongkongan dan mulutnya. Pandangan Lulu sampai buram karena matanya berair menahan rasa mualnya. Dan suara benda becek berjatuhan di lantai memenuhi kamar mandi. Baunya sangat menyengat. Lulu memuntahkan isi perutnya sampai 2-3 kali berturut-turut, saking banyaknya yang hendak keluar. Lulu menarik nafas lega sambil mengusap matanya yang basah. Lalu ia menciduk air hendak mencuci bagian dalam mulutnya, dan saat itu ia baru sadar apa yang ia muntahkan. Lendir kental merah kehitaman dengan potongan-potongan daging besar yang berdenyut-denyut seolah memiliki detak jantung sendiri. Puluhan ekor cacing dan belatung menggeliat dan merayap di dalam lendir dan daging itu. Lulu bergidik melangkah mundur, bagaimana bisa benda-benda busuk itu berada dalam perutnya? Apakah hal-hal aneh yang ia alami belum berakhir? Bukankah ia sudah membakar benda bergambar menyeramkan itu? Mas Reza, Lulu kemudian mengerang lirih. Ia harus segera memberitahu Mas Reza soal ini. Setengah bergegas, ia segera meninggalkan kamar mandi sambil berpegangan pada tembok. Ia berjalan menuju kamar tidur di mana Mas Reza masih tertidur menunggunya. Mas Reza, langkah Lulu terhenti di pintu kamar. Ia mematung menatap lurus ke arah ranjang. Namun ada yang berbeda, sebab seluruh tubuh Mas Reza yang tengah terbaring di ranjang itu terbungkus kain kafan dengan ikatan di atas kepalanya. Wajahnya penuh nanah dan darah yang menetes-netes. Dengan kapas menutupi mata dan kedua lubang hidungnya, pocong berwajah Mas Reza itu menoleh ke arah Lulu. Sudah enakan sayang? Lulu membelalakan matanya dengan mulut terbuka. Ia ingin berteriak namun suaranya seolah tercekat. Ia membeku di tempat saat pocong berwajah Mas Reza itu menoleh ke arahnya. Kenapa? Kamu habis muntah lagi? Ujarnya sambil tersenyum. Sebuah senyum yang mengerikan dengan lendir hitam dan belatung berjatuhan dari dalam mulutnya. Kok malah diem? Tanya pocong itu tanpa pikir panjang. Lulu kemudian berlari menuju pintu ruang tamu. Ia meraih gagang pintu dan mencoba membukanya, namun pintu itu tidak bergerak sama sekali. Pintunya terkunci. Sayang, ngapain? Suara makhluk itu masih terdengar dari dalam kamar. Astaga, bodoh sekali. Aku lupa telah mengunci pintu. Lulu memejamkan mata sambil merutuki dirinya sendiri, di mana ia meletakkan kuncinya. Lulu seketika menoleh ke arah dapur. Ia teringat bahwa ia membawa kunci pintu ruang tamu ke ruang makan. Kunci itu terletak di atas meja makan. Lulu, kamu kenapa sih? Ucap pocong itu lagi seperti tidak terjadi apa-apa. Lulu membalik badan dan segera berlari menuju dapur. Dengan cepat ia meraih kunci pintu yang tergeletak dan segera merangkak ke bawah meja yang tertutup taplak. Sebenarnya ada apa ini? Kenapa bisa ada makhluk seperti itu lagi? Lalu di mana Mas Reza? Lulu meringkuk di bawah meja dengan pertanyaan-pertanyaan dalam pikirannya, dan beberapa saat kemudian ia tersadar akan sesuatu. Ya Tuhan, kenapa aku sembunyi di sini lagi? Lulu menepuk dahinya sendiri. Ia berbalik hendak keluar mencari persembunyian lain. Brak! Terdengar sesuatu yang berat menghantam lantai.
Lulu lalu mengintip melalui celah taplak meja. Sama seperti sebelumnya, tidak banyak yang ia bisa lihat dari sini. Ia hanya bisa melihat bagian bawah dari semuanya. Brak! Lulu lalu kemudian mendelik menahan napas saat melihat bagian kaki makhluk berkafan itu berdiri di pintu kamar. Loh, kemana Lulu? Ujar makhluk itu. Lalu ia bergerak melompat ke ruang tamu. Brak! Suara hentakan terdengar setiap kali makhluk itu melompat di lantai. Suara yang pelan, berat namun membuat merinding sekujur tubuh Lulu. Lulu hanya bisa meringkuk menegap lututnya erat dengan panik dan ketakutan di bawah meja. Matanya tidak lepas mengawasi bagian kaki makhluk itu yang melewatinya berkali-kali. Pocong itu melompat-lompat mencarinya ke seluruh penjuru rumah, memanggil-manggil namanya. Lulu, sayang, ujarnya di depan pintu kamar mandi. Apa kamu di dalam? Air mata Lulu meleleh. Ia menggigit bibirnya kuat agar tidak bersuara. Ia berdoa apapun di dalam hatinya, berharap makhluk apapun itu menghilang. Namun apa daya, makhluk itu justru melompat ke arah meja makan. Ia berhenti tepat di sebelah Lulu meringkuk, menutupi jalannya ke arah ruang tamu. Ya Tuhan, Lulu hanya bisa menangis dan menggigit bibirnya dengan ngeri. Ia menggenggam kunci pintu ruang tamu makin erat. Makhluk itu berdiri diam di sana lama sekali. Apakah dia tahu Lulu berada di bawah meja? Lulu sampai ingin muntah karena tegang dan panik yang menyerangnya. Ia hampir saja tidak kuat menahan suara saat tiba-tiba saja, klik, lampu di seluruh dalam rumah padam bersamaan. Astaga, ya Tuhan, tolong aku, ujar Lulu dalam hati. Lulu kemudian mengerjap-ngerjapkan matanya mencoba membiasakan diri dalam gelap. Cahaya lampu teras yang menghembus jendela menyorot tepat di kaki pocong itu, membuat kain kafannya yang kotor dan juga kusam seolah berbendar pucat, belatung yang berjatuhan berceceran di dekat Lulu. Kamu sudah tahu ya? Seketika Lulu merangkak keluar dari bawah meja. Ia tidak peduli bahwa ia menubruk makhluk itu. Ia terus berlari kencang menuju ruang tamu dengan kunci pintu berada dalam genggamannya. Namun saat ia tiba di ambang ruang tamu, langkahnya terhenti seketika. Seluruh rumah memang dalam keadaan gelap, namun cahaya yang masuk dari jendela membuat ruang tamu terlihat temaram. Lulu membeku melihat sesosok perempuan tengah berdiri tepat di hadapannya. Perempuan yang mengenakan gaun putih dan berambut panjang gimbal melayang di antara dirinya dan pintu keluar menghalangi jalannya. Makhluk itu kemudian menyeringai, tersenyum lebar ke arah Lulu dengan mata mendelik. Ia lalu tertawa cekikikan yang membuat kaki Lulu lemas seketika. Hihihihi. Lalu makhluk itu melayang perlahan ke arah Lulu. Malam masih belum mencapai puncaknya. Namun suasana di perumahan itu terasa terlihat lengang. Terlihat 3 orang laki-laki sedang duduk melingkar di pos ronda. Pak RT, Pak Hansip, dan Pak Usman tengah riuh dengan kartu remi di tangan mereka. Gelas kopi dan gorengan yang telah dingin menemani kegiatan ronda ketiganya. Nih, Pak Hansip membanting kartu di lantai. Ia tersenyum karena merasa kemenangannya sudah di depan mata. Ia bisa membalas kekalahannya bermain beberapa hari lalu. Menangislah kalian. Entar dulu, ini. Pak Usman menarik sebuah kartu dari tangan. Ia hendak membantingnya ketika terdengar sebuah teriakan nyaring tidak jauh dari mereka. Semua orang yang ada di situ saling memandang. Itu tadi ada yang teriak ya? Tanya Pak Hansip. Mendengar teriakan seorang perempuan, ia refleks beralih ke mode tempur. Pak RT tertegun sejenak karena ia mengenali suara itu. Itu suaranya Mbak Lulu. Mereka segera meraih senter dan bergegas menuju sumber suara di ujung belokan. Ketiganya tidak ingin membuang waktu, sebab saat itu Mbak Lulu
Perempuan muda yang menjadi idola mereka mungkin sedang membutuhkan bantuan. Begitu Pak RT dan yang lainnya tiba, mereka melihat seorang laki-laki tengah berdiri sendirian. Laki-laki itu berdiri di depan rumah Reza dengan kedua tangan terlipat. Ia memejamkan mata sambil mulutnya terus bergerak mengucapkan sesuatu. "Yuwono, ngapain kamu di sini?" tanya Pak Hansip. Mereka berhenti di dekat Yuwono menatapnya keheranan. "Shh, jangan ganggu," ujar Pak RT. Nampaknya Pak RT tahu apa yang sedang dilakukan oleh Yuwono. "Dia ini sedang masang pagar." "Pagar?" Pak Usman mengernyit bingung. "Bukannya rumah ini sudah ada pagarnya, Pak?" Pak Hansip juga tidak kalah bingung. Ia menoleh ke arah rumah yang tengah tertutup. Lebih penting, bukannya tadi istrinya Reza teriak di dalam. Pak Usman dan Pak Hansip berjalan mendekati gerbang. Mereka mencoba membuka gerbang, tapi tidak bisa. Padahal pagarnya tidak digembok. Dan brak! Pintu ruang tamu tiba-tiba menjeblak terbuka, memperlihatkan bagian dalam rumah yang gelap gulita. "Kok rumahnya gelap-gelapan ya?" Pak Hansip kemudian memicingkan mata. Ia dan juga Pak Usman menyalakan senter, lalu menyorot bagian dalam rumah. Seketika mereka berdua tersentak dan mundur beberapa langkah. Di dalam sana, di tengah sorotan senter, berdiri sesosok pocong berlumuran darah. Sosok itu menatap nyalang ke arah mereka, lalu menyalang mundur, menghilang dalam gelap rumah. "Jancuk, opo iku mau?" Pak Hansip menunjuk ke arah rumah. "Pocong," jawab Yuwono dengan santai. Ia berjalan mendekati pagar gerbang dan membukanya dengan mudah. Ia berbalik berkata pada Pak RT, Pak Hansip dan Pak Usman, "Aku harus mempertahankan pagarnya di sini. Kalian bertiga tolonglah Mbak Lulu di dalam." "Harus ya kita masuk ke situ?" "Aku akan menahan pocong itu agar tidak mengganggu kalian," jawab Yuwono. Keseriusan di wajahnya menunjukkan bahwa ia tidak main-main kali ini. Ketiga orang itu kemudian berdiri di depan pagar saling berpandangan. Di tengah malam begini, masuk ke dalam rumah yang begitu gelap dengan pocong di dalamnya. Situ benar-benar sehat, Mas. Pak RT dan juga yang lain menghampur keluar berlarian dengan penuh panik. Saat mereka tiba di luar pagar, rupanya sudah ada beberapa warga sekitar yang berdatangan. Para warga nampaknya mendengar keributan yang terjadi di sekitar rumah mereka. "Ada apa ini sebenarnya? Kenapa bapak-bapak ini ada di sini?" tanya Pak RT. "Enggak tahu, justru kami yang harus tanya, ada apa?" "Kami tanya sama Yuwono, dia diam saja," jawab salah satu warga, menunjuk arah Yuwono yang berdiri diam sambil memejamkan mata. Bibirnya terus bergerak dan tubuhnya nampak penuh keringat. "Kami mendengar ada perempuan teriak beberapa kali," ujar yang lain. "Apakah Mbak Lulu dalam masalah?" "Iya betul, Mbak Lulu yang berteriak." Pak RT dengan sigap mengiyakan pertanyaan tersebut. Pak Usman dan juga Pak Hansip menatap Pak RT dengan pandangan menghina. "Mbak Lulu berteriak?" "Ya karena di dalam ada..." Brak! Sebuah suara benda berat yang terjatuh membuyarkan percakapan mereka. Para warga refleks menatap ke arah rumah mencari sumber suara. Sorot senter di tangan mereka mengarah ke pintu ruang tamu yang terbuka. "Apa? Ada apa di dalam?" Brak! Suara benda berat itu terdengar kembali. Tapi rupanya bukan dari dalam rumah, melainkan dari atas. Sorot senter para warga bergeser naik ke arah sumber suara di atas atap itu. "Astagfirullah, ya Allah!" Beberapa warga nampak terkejut dan mundur. Sebagian lain memejamkan matanya. Di sana, berlatar langit malam yang pekat, berdiri sesosok pocong berlumuran darah dan nanah yang menatap ke bawah ke arah mereka semua. Angin yang bertiup menggoyangkan ikatan di atas kepalanya. Cacing dan belatung merayap di wajah hancur tertutup kapas itu. "Kamu rupanya," sebuah suara berat dan parau terdengar seolah-olah menggema di langit malam itu. "Kamu yang menghalangiku, apa maumu?" Yuwono masih saja berdiri tidak bergeming. Ia terus saja membaca entah apa tanpa suara.
Kamu yakin sekali bisa mengalahkanku? Pocong itu terkekeh, membuat tubuh semua yang berada di situ meremang oleh tawanya. Kau tidak akan bisa menjagaku mendapatkan nyawa perempuan itu. Pak Usman melirik ke arah Lulu. Ia lalu berbisik kepada Pak Hansip. Bawa pergi Mbak Lulu dari sini. Di sini berbahaya. Makhluk itu mengincarnya. Dibawa kemana? Pak Hansip menatap sekeliling mereka. Entah kenapa lingkungan sekitar terlihat sedikit mencekam. Bawa saja ke rumahku, usul Pak RT. Istriku akrab sama Mbak Lulu. Biar nanti dia yang menjaganya. Masuk akal, ujar Pak Usman. Cepat kalian pergi. Pak Hansip menggandeng tangan Lulu yang masih berdiri diam. Dengan pandangan kosong, ia lalu mengajaknya meninggalkan tempat itu dengan kawalan Pak RT. Dia ini milikku. Melihat Lulu hendak dibawa pergi, pocong itu nampak marah. Perlahan makhluk itu terangkat beberapa senti dari atap, melesat ke arah Lulu dan hendak mengejarnya. Awas Pak RT. Namun tiba-tiba saja pocong itu terpental terpelanting mundur di udara, seolah ia baru saja menghantam tembok tidak terlihat. Beberapa kali ia nampak mencoba menembus tembok itu namun gagal. Lalu pocong itu menoleh ke arah Yuwono. Ia melayang turun ke arah para warga dan mendarat di depan pagar carport yang terbuka. Para warga nampak terbelalak saat melihat makhluk gaib senyata itu sedekat itu. Mereka nampak mundur beberapa langkah karena ngeri. Hanya Yuwono yang masih berdiri di tempat, mematung dengan lengan terlipat. Dan kemudian keduanya berdiri berhadapan seolah hendak berduel. Wah, jancuk. Pocong itu melayang mundur, masuk ke dalam rumah yang gelap. Sini kamu, kalau berani. Yuwono membuka matanya. Pak Usman, ujarnya dengan datar. Pak Usman bergegas mendekat ke samping Yuwono. Iya, kenapa? Aku harus selesaikan ini, atau dia akan meneror lingkungan sini terus, ucap Yuwono kepada Pak Usman. Ia lalu menoleh ke arah para warga. Aku butuh bantuan bapak-bapak semua. Pak Usman, tolong pimpin para bapak semua baca doa di luar sini. Iya, baiklah, ujar Pak Usman sebagai salah satu imam mushola. Nampaknya Pak Usman tahu apa yang harus dilakukan. Lalu, kamu mau ngapain? Tanya warga lainnya. Yuwono tidak menjawab. Ia berbalik menatap lekat ke arah pintu rumah yang terbuka lebar. Ia meraih senter di tangan Pak Usman dan menyalakannya. Yuwono menelan ludah. Ia menarik nafas panjang. Bismillahirrahmanirrahim, ujarnya singkat. Lalu Yuwono berjalan masuk ke dalam rumah yang begitu gelap. Dan kita kemudian flashback beberapa hari sebelumnya. Pak RT berdiri di teras memandangi Reza dan Lulu yang berjalan meninggalkan rumahnya. Ia bisa melihat Reza masih meluap-luap dan Lulu berusaha menenangkannya. Lalu Pak RT berbalik menatap ke arah Yuwono yang terduduk di ruang tamunya dengan sudut bibir berdarah. Bu RT duduk di sebelah memandang penuh khawatir. Apa maksudnya? Pak RT berjalan mendekati meja lalu duduk di dekat Yuwono. Aku tahu kamu bukan orang seperti itu, tapi apa benar yang mereka katakan? Kamu meletakkan benda-benda aneh di rumah mereka. Yuwono hanya diam menunduk. Mending kamu cerita saja sama Pak RT, ujar Bu RT mencoba membujuk Yuwono. Aku tidak yakin kalian percaya. Kamu pernah menolong keluargaku saat kami mengalami kejadian mistis macam itu. Masa iya kami nggak percaya? Yuwono menarik nafas panjang sebelum akhirnya ia membuka mulut. Dan cerita pun akhirnya berlanjut lagi ke part yang selanjutnya, yaitu part yang kelima nanti ya teman-teman, yang sekaligus menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Semoga kalian terhibur dan juga semoga kalian paham dengan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Nah, intinya pokoknya, kalau kalian belum menonton part yang pertama, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir nanti. Pokoknya, part yang kelima ini yang nantinya itu akan saya bacakan, yang merupakan sekaligus menjadi part terakhir, kalian harus tonton karena di situ semuanya akan terungkap dari kejanggalan cerita ini dan juga plot twist yang selama ini
mungkin kalian belum dengar di part-part sebelumnya. Sekarang terima kasih ya teman-teman atas support kalian. Jangan lupa untuk like, comment, dan share, serta subscribe channel ini untuk kalian yang belum subscribe. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Karena dengan menyalakan tombol lonceng itu, kalian akan terus mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata ya teman-teman, atau artikulasi kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.